Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, orang tua kami yang kami muliakan, anak generasi muda yang kami sayangi, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat yang berbahagia ini kita masih bisa dan masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kita di atas dunia yang fana ini. Semoga apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bekal bagi kita untuk kembali kepada Allah di hari akhirat kelak. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita pertanyakan lagi dalam hidup dan kehidupan ini, terutama kepada umat Islam. Kalau kita perhatikan perintah-perintah dalam agama kita, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, mubah, dan haram. Sementara kalau kita perhatikan perintah-perintah wajib itu pun ibadah wajib, kita perhatikan di dalam rukun Islam yang 5 itu, kalau kita perhatikan tidak begitu memberatkan sebetulnya kepada umat manusia ini. Dan memang agama Islam diturunkan bukan untuk memberatkan kita. Cuman yang jadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa pada hal yang sangat mendasar dan standar masih banyak kita perhatikan umat Islam yang tidak begitu memperhatikannya, termasuk masalah sholat umpamanya. Kita tentu semuanya mengetahui, pada umumnya mengetahui bahwa sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Dalam keterangan yang lain juga dikatakan bahwa yang pertama nanti diperiksa di hari akhirat adalah sholat kita. Makanya dalam pelaksanaan sholat ini, kalau kita perhatikan yang wajib itu hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Dan kita perhatikan waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan yang 5 waktu yang wajib itu, mungkin kalau ditotalkan dari 24 jam waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, hanya paling-paling 1 jam lah menghabiskan waktu. Berarti ya masih ada 23 jam lagi sisa waktu kita. Maka untuk menjadi umat Islam yang baik itu, setelah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita wajib mendirikan sholat. Sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, umpamanya orang yang pada tingkat yang masih dasar sekali, pada tingkat yang masih bawah istilahnya, masih standar keislamannya, dia mendengarkan azan subuh. Waktu subuh masuk, dia sholat 2 rakaat. 2 rakaat, tetapi dengan khusyuk, dengan baik. Cukup 2 rakaat. Dia tidak sholat sunat sebelum itu, dia tidak berzikir setelah itu, berarti dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Hanya 2 rakaat, berapalah waktu yang dihabiskan? Bagaimana, haruskah, wajibkah pamannya ke masjid berjamaah? Itu pada tingkat selanjutnya. Tapi tingkat yang dasar sekali, kalaulah seluruh umat Islam ini, orang yang mengaku beragama Islam ini, sama-sama dia, apakah taruhlah dia tidak ke masjid atau musala, tidak berjamaah, dia hanya sholat 2 rakaat subuh di waktu subuh itu, semuanya mungkin sudah luar biasa perubahan terhadap umat Islam ini. Lanjutnya lagi, ketika masuk waktu zuhur, masuk waktu zuhur, dia sholat 4 rakaat, maka dia seorang pedagang, petani, pekebun dan sebagainya, dia sholat
dengan khusyuk, hanya 4 rakaat itu. Dia tidak sholat sebelumnya, dia tidak sholat, tapi dia 4 rakaat itu. Berarti sudah dilaksanakannya kewajibannya. Demikian juga dengan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia telah melaksanakannya sebagai perwujudan dari kesaksiannya tadi, syahadatnya tadi. Dia telah mendirikan sholat. Bagaimana dengan apakah masalah berjamaah ke masjid dan segala macam, itu pada tingkat selanjutnya. Kalau hatinya semakin mencintai keislaman itu, dia semakin meningkat keimanannya, tentunya dia akan mencari hal-hal yang lebih tinggi nilainya. Itu tergantung kita masing-masing. Tapi kalau seandainya yang dasar ini saja, subuh 2 rakaat itu tidak dikerjakan, zuhur 4 rakaat itu tidak dikerjakan, asar 4 rakaat itu tidak dikerjakan, maghrib 3 rakaat itu tidak dikerjakan, isya 4 rakaat itu tidak dikerjakan, ini sungguh terlalu. Maka wajarlah kalau menurut kita, dari waktu yang 24 jam itu hanya 1 jaman paling banyak habisnya tidak dikerjakan juga. Wajarlah orang ini nanti kalau dia meninggal masih belum juga melaksanakan sholat, wajarlah dia masuk api neraka. Karena dia yang menzalimi dirinya. Ma salakakum fis saqar, lam nakum minal musallin. Nanti ditanyakan, apa yang menyebabkan kamu masuk api neraka? Kami tidak mendirikan sholat. Kami bukan orang yang termasuk mengerjakan sholat. Jadi kalau kita renungkan, kalaulah umat Islam ini semuanya menyadari pada tingkat yang dasar ini saja, mereka melaksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya pada tingkat standar saja, sudah cukup luar biasa sebetulnya itu. Karena fungsi dan manfaat sholat itu, sebagaimana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mampu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat yang dikerjakan dengan baik, yang khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Maka kalau kita bayangkan dari tingkat tertinggi, presiden umpamanya, sampai ke tingkat yang paling bawah, rakyat kecil biasa, semuanya ketika masuk waktu sholat itu, dia sholat, pokoknya sholat dengan baik, apakah itu sendirian atau berjamaah, yang penting sholat dia. Maka mungkin insya Allah akan luar biasa pengaruh dan perubahannya terhadap kehidupan kita. Apakah katakanlah hidup berbangsa, bernegara, kalau seluruh umat Islam itu, apalagi di Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam itu, sholat semuanya itu, ketika masuk waktu sholat itu. Dengan catatan kita katakan tadi, terlepas apakah dia berjamaah atau tidak. Karena yang wajib itu sholat itu dulu. Dan apalagi sholat Jumat. Sholat Jumat bagi laki-laki diwajibkan. Sekali 1 pekan saja. Kan dari 7 hari itu cuma 1 pekan yang diwajibkan. Tidak setiap hari kita sholat disuruh berjamaah yang wajib seperti sholat Jumat itu. Dan itu pun dari pagi sampai siang itu, menjelang waktu Jumat itu kita masih boleh mencari kehidupan dan bekerja. Kan ringan sebetulnya, tidak ada yang berat. Tapi kalau kita masih juga tidak mengerjakan itu, ini memang menantang ini. Orang yang zalim nih terhadap dirinya, nih, tidak sayang dia terhadap dirinya nih. Ini saja yang sangat ringan dia tidak kerjakan. Apalagi nanti pada tingkat-tingkat yang lebih berat perintah itu, kalau walaupun nilainya mungkin sunat muakkad dan sebagainya. Apalagi puasa pada bulan Ramadan dan 12 bulan itu hanya 1 bulan saja. Itu bagi orang yang mampu dengan syarat-syaratnya juga. Kalau tidak, ada yang bayar fidyah dan lain-lain. Jadi tidak ada, kalau kita renung-renungkan, mana berat agama Islam itu. Enaklah, baguslah, indahlah agama Islam itu. Kalau orang menyadari seperti ini, maka wajar banyak orang masuk Islam. Apalagi
ya zakat. Zakat bagi yang mampu lah, yang cukup haulnya, cukup nisabnya. Kalau tidak juga tidak ada, diwajibkan kita untuk berzakat. Apalagi haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Jadi yang wajib tadi yang mampu saja kita. Allah tidak ambil beban kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ambil beban seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Allah nanti akan ditanya, bahwa Allah mengatakan Al-Quran dan nanti akan digambarkan kepada kita orang-orang yang tidak sholat ini, yang katakanlah sudah bersyahadat atau sudah keturunannya Islam tapi tidak juga sholat. Sungguh terlalu ini. Maka dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fis saqar. Kenapa kamu masuk ke neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Kami termasuk orang yang tidak sholat. Karena apa beratnya? Kalau kita renungkan apa beratnya? Bahkan sangat menguntungkanlah kepada diri kita. Kita sholat itu dengan berwudu, membersihkan anggota tubuh kita. Kan bagus. Menenangkan ruhiyah kita, pikiran kita. Di tengah-tengah banyaknya kesibukan dan permasalahan hidup yang kita hadapi. Jadi inilah para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini tentang bagaimana hakikatnya agama Islam itu adalah agama yang indah, agama yang mudah, bisa kita pahami kembali. Jangan sampai hal yang sangat standar ini, sholat ini, juga kita tinggalkan. Betapa banyaknya nikmat Allah yang kita terima sehari-hari. Jangan sampai kehidupan dunia ini dengan segala macam fasilitasnya yang kita dapatkan, mulai dari tubuh kita yang sehat, panca indera kita yang juga lengkap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang indah, justru kita sok-sok membelakang, sok-sok pura-pura tidak menyadari itu adalah pemberian Allah dan tidak tahu kita berterima kasih. Allah sebetulnya tidak membutuhkan kita mau sholat atau tidak, karena tidak ada manfaatnya sama Allah. Mau tidak sholat orang sedunia ini tidak ada manfaat. Allah tetap raja, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap kaya. Tapi yang bermasalah kepada diri kita sendiri. Jangan baru kita punya pangkat di dunia ini, jabatan, udah mulai sok kita, sudah merasa kita sendiri yang mendapatkan itu. Jangan sampai kita sudah punya pendapatan sekian, merasa banyak, kaya, padahal semuanya izin Allah. Padahal tidak diizinkan Allah saja kita bisa bernapas, kalang kabut kita mencari oksigen. Dibuat saja oleh Allah saraf kepala kita ini bermasalah. Juga kita mungkin macam-macam penyakit kita. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Tidak ada yang menyembuhkan kita selain Allah. Nah, ada dokter yang hebat, dokter usaha saja. Dia cuma berusaha untuk menyembuhkan kita dengan obat-obat yang dia ilmu yang terbatas itu. Bahkan ada juga dokter yang walaupun ilmunya tinggi menyerah dia dengan penyakit pasiennya. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Nah, inilah yang perlu kita sadari, tanda syukur kita. Dan tidak banyak kita disuruh oleh Allah, tidak banyak-banyak, tidak lama-lama. Lebih banyak kita urusan dunia ini lagi. Betapa sayangnya Allah sama kita. Banyak maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.